Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 224101110 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum basis data modul 4 tentang implementasi desain database. Dari studi kasus peminjaman peralatan lab di Fasilkom, ada 3 soal yang terdapat dalam modul ini, yaitu yang pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel, isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key, gunakan paired relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan sebagai primary key. Nah, ini merupakan IRD yang nantinya akan diimplementasikan. Dan ini adalah physical model dari IRD sebelumnya, di mana ada 11 entity yang nantinya akan diubah menjadi tabel serta menjadi acuan untuk membuat query. 11 entity tersebut antara lain yaitu yang pertama jenis barang, yang kedua lab, yang ketiga barang, yang keempat dosen, yang kelima kepala lab, yang keenam aslab, yang ketujuh UKM, yang kedelapan kegiatan, yang kesembilan peminjaman, yang kesepuluh pengembalian, dan yang ke-11 yaitu item peminjaman. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat database menggunakan query create database laboratorium, dan setelah itu di-run, dan nantinya akan muncul seperti ini sebagai pertanda bahwa database berhasil dibuat. Setelah itu, mengubah entity yang telah disebutkan tadi menjadi tabel, dan tabel yang pertama yaitu tabel jenis barang. Dengan query yang digunakan yaitu create tabel, nama tabelnya jenis barang, terus kolom jenis barang ID sebagai primary key dengan tipe data small serial, kolom nama jenis dengan tipe data varchar dengan constraint unique dan not null, di mana unique di sini artinya tidak boleh ada data yang sama dan not null artinya tidak boleh dikosongi. Setelah itu ada kolom deskripsi dengan tipe data teks. Nah, dari query tersebut nantinya akan di-run dan akan muncul seperti ini. Untuk melihat tabel yang telah dibuat tadi menggunakan select from nama tabelnya yaitu jenis barang. Dan akan muncul tabel dengan kolom yang telah ditentukan tadi. Setelah itu mengisi data pada tabel dengan menggunakan query insert into nama tabelnya jenis barang dengan kolom nama jenis dan kolom deskripsi. Dengan values mengisi kolomnya menyesuaikan urutan dari kolom yang telah dibuat tadi. Setelah itu di run, dan untuk melihat tabel yang telah diisi tadi menggunakan select from jenis barang nama tabelnya. Dan ini akan muncul tabel yang telah terisi data yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu membuat tabel lab. Seperti membuat tabel jenis barang sebelumnya yaitu menggunakan create tabel lab. Di sini ada kolom lab ID dengan tipe data small serial sebagai primary key, kolom nama dengan tipe data varchar dengan constraint not null yang artinya tidak perlu dikosongi, dan kolom deskripsi dengan tipe data teks. Setelah itu menggunakan select from lab untuk mengetahui tabel yang telah dibuat. Selanjutnya mengisi data pada tabel lab menggunakan query insert into nama tabelnya yaitu lab dengan kolom nama dan kolom deskripsi. Setelah itu mengisi datanya menggunakan values dan melihat tabel menggunakan select from lab. Di sini tabelnya telah terisi dengan data yang diisikan sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu membuat tabel barang. Dimana seperti membuat tabel-tabel sebelumnya yaitu menggunakan query create tabel, nama tabelnya barang dengan kolom barang ID sebagai primary key dengan tipe data small serial, dan kolom nomor seri dengan tipe data varchar dengan constraint unique dan not null, di mana unique di sini artinya tidak boleh ada data yang sama dan not null tidak boleh dikosongi. Kolom deskripsi dengan tipe data teks. Di sini ada foreign key jenis barang integer, reference jenis barang ID not null, yang artinya bahwa kolom foreign key jenis barang ini nantinya berisi data dari kolom
ID yang ada pada tabel jenis barang. Dan untuk foreign key lab sama seperti foreign key jenis barang. Nah, untuk melihat tabelnya menggunakan select from. Kemudian untuk mengisi data pada tabel menggunakan query insert into barang dengan kolom nomor seri, deskripsi, foreign key jenis barang, dan foreign key lab. Untuk melihat tabelnya sama seperti sebelumnya menggunakan select from, nama tabelnya yaitu barang. Dan di sini tabelnya sudah terisi oleh data yang telah diisikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat tabel dosen. Menggunakan query create tabel, nama tabelnya dosen, nama kolomnya dosen ID sebagai primary key dengan tipe data small serial. Setelah itu ada kolom NIP dengan tipe data varchar dengan constraint unique dan not null, di mana unique tidak boleh ada data yang sama dan not null tidak boleh dikosongi. Setelah itu ada kolom nama dengan tipe data varchar dan not null tidak boleh dikosongi. Setelah itu dicek apakah tabelnya itu sudah berhasil dibuat. Dan untuk mengisi datanya yaitu menggunakan insert into nama tabelnya dosen dengan kolom NIP dan kolom nama. Setelah itu memasukkan datanya di query values dan melihat tabelnya apakah sudah terisi apa belum menggunakan select dan from. Setelah itu membuat tabel kepala lab. Untuk tabel kepala lab, seperti tabel-tabel sebelumnya menggunakan query create tabel, nama tabelnya kepala lab dengan kolom PFK lab, integer reference lab, lab ID, PFK dosen, integer reference dosen, dosen ID, tanggal mulai dengan tipe data date, dan not null di sini tidak boleh dikosongi, tanggal selesai dengan tipe data date, kolom status dengan tipe data char, dan tidak boleh dikosongi, primary key, PFK lab, dan PFK dosen. Untuk PFK lab dan PFK dosen di sini yang fungsinya sebagai primary foreign key, nantinya ini akan diubah menjadi primary key, di mana hal ini biasa disebut sebagai Barrett relationship. Dan setelah di-run akan muncul seperti ini, bertanda sebagai tabelnya berhasil dibuat. Dan untuk melihat tabel menggunakan select from kepala lab. Yang selanjutnya yaitu mengisi data pada tabel. Seperti tabel-tabel sebelumnya, untuk mengisi data menggunakan query insert into nama tabelnya kepala lab dengan kolom PFK lab, PFK dosen, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Dengan mengisi datanya pada values dan melihat tabelnya menggunakan select from, nama tabelnya kepala lab. Selanjutnya yaitu membuat tabel ASLab. Untuk membuat tabel ASLab di sini menggunakan query create tabel ASLab, yaitu nama tabelnya. Setelah itu ada kolomnya dengan nama ASLab ID sebagai primary key dengan tipe data small serial, name dengan tipe data varchar dengan constraint unique dan not null, di mana unique tidak boleh ada data yang sama dan not null tidak boleh dikosongi. Setelah itu ada kolom nama dengan tipe data varchar dan not null tidak boleh dikosongi. Setelah itu ada kolom nomor HP dengan tipe data varchar dengan constraint unique dan not null tidak boleh ada nomor HP yang sama. Setelah itu ada foreign key dari lab, di mana datanya mengambil data ID yang ada di tabel lab. Setelah itu melihat tabelnya apakah sudah terisi apa belum. Dan untuk di sini masih kosong. Setelah itu melihat tabelnya menggunakan select from. Dan untuk mengisi data pada tabel, seperti sebelumnya menggunakan insert into nama tabelnya ASLab dengan kolom name, nama, nomor HP, dan foreign key dari lab. Dengan values datanya, dan melihat apakah tabelnya sudah terisi apa belum menggunakan select dan from. Selanjutnya membuat tabel UKM.
di mana di sini menggunakan create tabel UKM, yaitu nama tabelnya dengan kolom UKM ID sebagai primary key dengan tipe data small serial. Terus ada kolom nama UKM dengan tipe data varchar dengan constraint unik dan not null, tidak boleh ada data yang sama dan tidak boleh dikosongi, dan kolom deskripsi dengan tipe data teks. Untuk melihat tabelnya menggunakan select from, dan untuk mengisi data pada tabel menggunakan query insert into nama tabelnya UKM dengan kolom nama UKM dan kolom deskripsi. Di sini menggunakan values yaitu untuk mengisi datanya. Setelah itu query-nya di run, dan untuk melihat apakah datanya telah terisi pada tabel menggunakan select from. Setelah itu membuat tabel kegiatan. Untuk query-nya menggunakan create tabel, nama tabelnya kegiatan dengan kolom kegiatan ID sebagai primary key dan tipe datanya adalah small serial, dan nama kegiatan dengan tipe data varchar dengan constraint unique not null, tidak boleh ada yang sama dan tidak boleh dikosongi. Terus setelah itu ada kolom tanggal mulai dengan tipe data date, tidak boleh dikosongi, tanggal selesai dengan tipe data date, tidak boleh dikosongi, dan ada kolom deskripsi dengan tipe data teks. Di sini juga ada foreign key dari tabel UKM, di mana datanya nanti mengambil ID UKM dari tabel UKM. Untuk melihat tabelnya menggunakan select from nama tabelnya kegiatan. Nah, untuk mengisi data pada tabelnya menggunakan insert into nama tabelnya kegiatan dengan kolom nama kegiatan, kolom tanggal mulai, kolom tanggal selesai, dan kolom deskripsi serta kolom foreign key dari UKM. Setelah itu dicek apakah datanya yang telah dimasukkan tadi telah terisi pada tabel menggunakan select from. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Untuk membuat tabel peminjaman menggunakan query create tabel peminjaman dengan kolom peminjaman ID sebagai primary key dengan menggunakan tipe data serial, kolom tanggal pengajuan dengan tipe data date, di sini tidak boleh dikosongi, dan kolom tanggal persetujuan dengan tipe data date, tanggal keluar barang dengan tipe data date. Di sini ada foreign key kegiatan yang mana isinya merupakan data dari kolom ID kegiatan yang ada pada tabel kegiatan. Setelah itu foreign key aslab, di sini isinya seperti pada foreign key kegiatan, yaitu mengambil data dari kolom ID aslab pada tabel aslab. Setelah itu melihat apakah tabelnya itu sesuai dengan yang dibuat apa enggak menggunakan select from. Setelah itu ada data pada tabel peminjaman. Untuk mengisi data menggunakan insert into peminjaman, yaitu nama tabelnya dengan nama kolom tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluarnya barang, foreign key kegiatan, dan foreign key aslab dengan values seperti berikut. Setelah itu untuk melihat apakah datanya telah terisi pada tabelnya menggunakan select from peminjaman, yaitu nama tabelnya. Selanjutnya yaitu membuat tabel pengembalian. Untuk membuat tabel pengembalian menggunakan query create tabel pengembalian, yaitu nama tabelnya. Di sini ada kolom pengembalian ID sebagai primary key dengan tipe data serial. Setelah itu ada kolom tanggal pengembalian dengan tipe data date dengan constraint not null, yang artinya tidak boleh dikosongi. Setelah itu di sini ada foreign key dari aslab, di mana isinya mengambil data dari kolom ID aslab dari tabel aslab. Setelah itu query-nya di run dan akan muncul seperti ini sebagai pertanda bahwa create tabelnya telah berhasil dibuat. Setelah itu untuk melihat tabelnya yaitu menggunakan select from pengembalian. Untuk mengisi datanya menggunakan insert into pengembalian, yaitu sebagai nama tabelnya dengan kolom tanggal pengembalian dan kolom foreign key dari aslab.
Untuk melihat tabelnya telah terisi apa belum menggunakan select from pengembalian. Selanjutnya yaitu membuat tabel item peminjaman. Untuk membuat tabel item peminjaman menggunakan query create tabel, nama tabelnya yaitu item peminjaman dengan kolom kondisi barang keluar. Di sini tipe datanya teks dengan constraint not null yang artinya tidak boleh dikosongi. Setelah itu ada kolom kondisi barang kembali dengan tipe data teks. Setelah itu di sini ada primary foreign key barang primary foreign key dari barang yang nantinya datanya itu mengambil dari kolom ID barang yang ada di tabel barang. Setelah itu ada primary foreign key dari peminjaman seperti primary foreign key barang sebelumnya tadi, datanya mengambil kolom ID yang ada pada tabel peminjaman. Selain itu ada kolom foreign key dari tabel pengembalian. Setelah itu di sini ada primary key, BFK barang dan BFK peminjaman. Di sini artinya ada dua BFK yaitu BFK barang dan BFK peminjaman yang akan dijadikan sebagai primary key. Dan ini merupakan paired relationship di mana hal ini menjadi tugas dari soal yang ketiga yaitu mengkombinasikan foreign key dari tabel peminjaman dan barang untuk dijadikan sebagai primary key. Nah, untuk melihat tabelnya menggunakan select from item peminjaman. Setelah itu mengisi data pada tabel item peminjaman. Untuk mengisi data pada tabel item peminjaman ini menggunakan query insert into tabelnya yaitu tabel item peminjaman dengan kolom kondisi barang keluar, kolom kondisi barang kembali, kolom BFK barang, kolom BFK peminjaman, dan kolom FK pengembalian dengan values sebagai berikut. Dan nantinya query-nya itu akan di-run, setelah itu akan muncul seperti ini sebagai pertanda bahwa data yang telah dimasukkan tadi telah terisi pada tabel. Dan untuk melihat tabelnya menggunakan select from item peminjaman dan akan muncul seperti ini dan tabelnya telah terisi oleh data yang telah dimasukkan tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.